Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bin ta'alum wa ta'lim al-ifadah wal istifadah wal hasala tamasuki bi kitabillah sunnati rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Monggo sareng-sareng selawat dibil qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Li khamsatun utfi biha haral wabail hatima al-Mustafa wal Murtada wa abnahuma wa Fatimah. Li khamsatun utsafi biha haral wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wa abnahuma wa Fatimah. Li khamsatun utsafi biha haral wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wa abnahuma wa
khatimah lisihati wassalamah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wal walidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umrina din. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim ajmain. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, kesempatan oleh Allah, masih bisa menimba ilmu, belajar bersama-sama di Masjid Rahmat. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmatnya Allah. Amin, Allahumma amin. Pagi hari ini bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1442. Ada peristiwa yang namanya peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa yang luar biasa yang oleh Allah di mana dijadikan sebagai tonggak awal diwajibkannya sholat. Kalau perintah-perintah yang lain itu diturunkan melalui perantara malaikat Jibril, haji, puasa, zakat itu perantara. Tapi khusus sholat Allah langsung memanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu langsung. Pagi hari ini mungkin jenengan sudah pernah dengar ceritanya dan lain sebagainya. Saya ambilkan dari kitab Nurul Uyun yang biasa dibaca ketika saya di Yaman di Trim. Tapi ini langsung sudah saya terjemahkan dan juga tak tambahi dari kitab An-Anwarul Bahiyah fi Dzikril Munasabat yang disusun oleh Al-Imam Hadis Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, punya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Jadi beliau punya kitab namanya Anwarul Bahiyat sama Nurul Uyun ini yang dikarang oleh Syekh Alamah Muhammad bin Iwad bin Muhammad Al-Fadl. Kitab ini lebih dulu. Kitab yang saya baca ini lebih dulu. Kemudian Syekh Muhammad menambah lagi, merangkum lagi, membuat dalam kitab An-Nurul Bahiyat itu disebutkan fi dzikri Isra Mi'raj, di dalam menyebutkan kisah Isra Mi'raj. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tahun 13 kenabian. Ada yang mengatakan 10 kenabian, ada yang mengatakan 13 kenabian, banyak versinya. Terjadi peristiwa Isra Mi'raj ini setelah atau di Hamul Huzun ya, Nabi ditinggal wafat istrinya Khadijah, ditinggal wafat pamannya, kemudian Nabi kayak sedih, jadi disebut Amul Huzun. Amul Huzun tahun 13 kenabian sebelum Nabi hijrah, kemudian turun perintah sholat. Turun perintah sholat ini Isra Mi'raj. Peristiwa itu terjadi di malam hari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu istirahat berada di dekat Hijr Ismail, di dekat Ka'bah sebelum hijrah ya, dari di Mekah Nabi. Di situ Nabi bersama pamannya Sayyidina Hamzah dan juga Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Jadi Sayyidina Abi Thalib itu punya anak namanya Ja'far. Bukan hanya Ali, tapi punya nama anak punya Ja'far. Di sana di Mekah itu ada, jadi ada tandanya. Oh di sini loh tempat Nabi melaksanakan Isra. Cuman sudah dihilangi, tapi ada tengernya, onok tengeri, ya tangga. Niki Nabi ketika berangkat mulai Isra Mi'raj itu dari sini. Kemudian Nabi didatangi oleh malaikat Jibril, malaikat Mikail dan Israfil. Jibril, Mikail, Israfil datang kepada Nabi. Nabi dibangunkan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian Nabi bangun. Malaikat tiga ini membawa, salah satunya membawa nampan berisi zam-zam. Nampan berisi air zam-zam, satunya lagi membawa pisau.
Kemudian malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, saya diperintahkan untuk membersihkan. Ada perintah, ada peristiwa, ada perintah yang besar dari Allah. Sebelum perintah itu, malaikat Jibril membersihkan hati Nabi. Jadi dadanya dibuka, diambil. Jangan dibayangkan pada begini terus metu gede ada ndak ya. Diambil, kemudian dibersihkan. Tidak ada kotoran di dalam hati Rasulullah SAW. Diambil hati beliau, dibersihkan pakai air Zam-Zam, kemudian dipenuhi dengan hikmah, ilmu dan lain sebagainya dipenuhi di dalam hati Rasulullah SAW. Sebelum Nabi melaksanakan Isra Mi'raj. Kenapa menggunakan air Zam-Zam? Di sini ulama makanya ketika ada air yang paling mulia, air yang paling luar biasa. Jadi air yang paling afdol. Kalau di surga itu ada namanya Telaga Kausar. Inna a'taina kal kausar. Di surga itu ada telaga namanya Telaga Al-Kausar. Membasuh dada Nabi tidak menggunakan ma'ul kausar, tapi menggunakan ma'u Zam-Zam. Ini menunjukkan air yang paling afdol adalah air Zam-Zam. Air yang paling afdol adalah air Zam-Zam. Sehingga sebisa mungkin kita mempunyai air Zam-Zam itu. Minumlah. Kalau ada orang datang haji atau umrah, kita sempatkan tujuan pertama kita setelah ziarah itu, setelah minta doa adalah minum air Zam-Zam. Kemudian malaikat Jibril memerintahkan Nabi untuk berwudu. Setelah berwudu, kemudian didekatkan, diantar, ada kendaraan yang sudah disiapkan, yang kita kenal dengan buruk, Wis lengkap sudah. Buruk ini berwarna putih, abyadul laun, berwarna putih, lebih besar daripada khimar, daripada keledai. Jadi luwih besar daripada keledai, lebih kecil daripada kuda. Telapak kakinya ini melangkah itu sejauh pandangannya. Jadi mandangin yang melangkahnya itu langsung tutuk kono. Kecepatan buruk luar biasa. Kemudian ada sayapnya, di pahanya itu ada sayapnya. Kemudian wajahnya wajah manusia. Jadi wajah manusia dibayangkan kayak jaran, wajah manusianya. Kalau anak-anak sekarang, kalau kita membayangkannya, jelaskannya, piye bingung kan tidak apa-apa ya, kecuali Rasulullah. Koyok piye Ustaz, koyok piye, seperti apa? Anak-anak sekarang mengenalnya dengan Pegasus. Jadi wong barat gambar itu jaran terus ono sayape, tapi tidak seperti itu juga, tidak koyok itu tidak. Cuman ada sayapnya, kayak kuda putih, punya sayap, terus wajahnya manusia. Ini kendaraan para nabi. Tidak ada yang menaikinya. Yang penaiki terakhir adalah Nabi Ibrahim. Ini tidak ada yang menaikinya, ya Nabi menaiknya. Ketika Nabi mau menaikinya, buruk ini kayak istilahnya mempertanyakan, sopo awakmu kape ngunggayaku. Jadi kayak polah ngono. Tidak semua, bahkan malaikat Jibril, Mikail, Israfil pun tidak naik ini. Tidak naik buruk ini. Kemudian dikatakan kepada buruk ini oleh malaikat Jibril, ya buruk, tidaklah kamu merasa malu. Lam tastahi. Demi zat Allah, demi Allah tidak ada malaikat, tidak ada makhluk Allah yang menaikimu lebih mulia daripada beliau. Demi Allah tidak ada makhluk Allah yang akan menaikimu lebih mulia daripada dia. Beliau Rasulullah SAW. Itu langsung malu, buruknya langsung nunduk malu. Nabi naik, kemudian malaikat Jibril ada di depan bimbing, Mikail Israel dampingi, berangkatlah dari Mekah menuju ke Baitul Maqdis. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Malam hari perjalanan. Ini masih ada yang mungkir. Isra Mi'raj itu masih ada yang mungkir. Oh enggak bener itu. Padahal jelas ayatnya. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Memperjalankan hambanya. Ada yang mengatakan oh enggak bener itu cuman roh. Enggak. Bi abdihi itu berarti jasad dan ruh. Jadi jasad dan ruh, ya fisik Nabi itu yang diperjalankan. Subhanalladzi, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya
bukan memperjalankan ruh hambanya, tapi memperjalankan hambanya. Banyak yang meragukan, tidak benar. Kalau meragukan peristiwa Isra Mi'raj, berarti sama halnya kita meragukan perintah sholat. Kita sama halnya meragukan perintah sholat. Kalau meragukan peristiwa Isra Mi'raj, kalau meragukan peristiwa Isra Mi'raj berarti meragukan perintah sholat. Sedangkan sholat sendiri hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Adapun perbedaan pendapat mengenai apakah benar tanggal 27, apakah benar bulan Rajab, terlepas daripada itu. Dan tentu bertahun-tahun kita mulai saat ini dari dulu, ya kan? Di luar ini banyak yang sedang berpendapat, oh enggak benar itu. Tanggal 17 kok enggak benar, Rajab enggak benar. Oh bid'ah ini. Adanya dulu sampai sekarang ini jelas sudah melalui para ulama-ulama yang Masya Allah. Jelas sudah. Mulai dari sebut saja yang kita kenal, ya Hasyim Asy'ari. Kemudian misalnya jadi banyak ulama-ulama, dan tentu jikalau ada kekeliruan sudah dibetulkan. Termasuk guru-guru saya, termasuk Masya Allah Pak Wali Songo, termasuk Masya Allah. Sekarang udah tahun berapa? Ya, ngono isi ono tahun-tahun ini sing protes. Oh itu gak bener loh. Padahal jelas oleh ulama-ulama dulu itu sudah dicek, sudah ditahkik, sudah dicek lagi kebenarannya. Sehingga kita ndak usah mempertanyakannya. Kalau sing mempertanyakannya itu wong saiki iku satu-satunya nyaran ngono ku sing TV iku ya berarti kurang adoh, ya ngajine kurang adoh. Nek gak ngono ya gak gelem belajar dari ulama-ulama terdahulu. Kalau melihat mana hadisnya, mana ndak ada hadis yang menyebutkan jelas, ndak ada. Tapi dari maksudnya hadis mengenai waktunya, tapi yang kita fahami, yang kita terima, yang kita wajib percaya adalah peristiwa tersebut. Karena itu menjadi tonggak awal lahirnya perintah sholat. Lajeng kemudian berjalan kemudian Nabi berhenti. Nabi bersama malaikat Jibril dan rombongannya ini berhenti pada suatu tempat dipenuhi pohon kurma. Kurmane waki. Malaikat Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, inzil, turun ya Rasulullah dan sholatlah." Kemudian beliau sholat. Di sini, kan belum tahu sholatnya. Ini belum diajari sholatnya. Di situ Nabi turun dan sholat. Apakah sholatnya seperti sholat kita? Belum. Nabi belum tahu, belum ono ruku'e, drono sujudnya belum. Jadi nabi-nabi sebelumnya itu juga sholat. Nabi Adam, sampai Nabi Musa itu juga sholat. Tapi di waktu-waktu yang 5 ini cuma salah satu. Ada yang Nabi yang sholatnya di subuh saja, diperintahkan subuh tok, diperintahkan duhur tok. Tapi sholatnya beda, sholat itu doa. Jadi as-sholat lughatan doa. Nabi diperintahkan malaikat Jibril, ya Rasulullah turun dan sholatlah, maksudnya berdoalah. Setelah itu Nabi nurut, kemudian berdoa. Setelah itu Nabi tanya, ya malaikat Jibril, ini apa? Ini Thaibah, ini Madinah. Engkau akan berhijrah di sini. Jalan lagi, kemudian berhenti lagi. Ya Rasulullah inzil, turun dan sholatlah, doa. Nabi turun, kemudian berdoa. Kemudian tanya, ini apa? Ini Madian. Ini Nabi Musa dulu bernaung dan beristirahat ketika dikejar oleh Fir'aun. Ketika Nabi Musa digodak sama Fir'aun itu, Nabi Musa berhenti di Madian ini. Berdoalah. Kemudian jalan lagi, turun. Nabi turun berdoa di Bukit Turisina, di Syam. Di mana Nabi Musa berbicara kepada Allah. Pertama kali Nabi Musa berbicara kepada Allah itu di bukit namanya Bukit Turisin. Kemudian Nabi berdoa di situ. Kemudian nyampe lagi, jalan lagi, turun, kemudian sholat Nabi, inzil ya Rasulullah dan sholatlah. Nabi bertanya, apa ini? Ini Bethlehem. Tempat dilahirkannya Nabi Isa. Kemudian ini fase perjalanan awal Nabi. Hikmah yang bisa kita ambil dari sedikit cerita awal tadi adalah kita dianjurkan untuk berdoa di tempat-tempat yang ada sejarah atau ma'bad, ya, digunakan ibadah oleh para orang-orang saleh, para walinya Allah. Sehingga ada di Lasem iku ana pasujudane Sunan Bonang. Lha opo? Ini sama.
Rasulullah diperintahkan turun di sini tempat di mana Nabi Musa bernaung ketika dikejar. Turun sholat di sini tempat Nabi Isa dilahirkan. Di sini tempat kita meniru itu ketika lihat tempat ini dulu Sunan Bonang sujud di sini pas sujudan doa. Tempat ini dulu digunakan halwa, digunakan belajarnya ini misalnya berdoa di situ. Jadi tempat-tempat yang bersejarah, ma'bad istilahnya, tempat ibadah para orang-orang saleh, kita dianjurkan berdoa di sana. Ya, kita dianjurkan berdoa di sana. Mampir di sebuah tempat ada masjid. Niki pun masjid Duangun niki musolane umure pun puluhan tahun dhisik mbah-mbah niku salat teng mriki. Misal riyen Mbah Hasim nate mandeg teng mriki, salat teng mriki, nate ndonga teng mriki, nate kita dianjurkan doa di situ. Berhenti Al-Fatihah doa. Di tempat-tempat yang bersejarah. Dalilnya didasarin di Rasulullah diperintahkan turun. Kenapa enggak lewat wae? Ya Rasulullah, iki lo Bethlehem. Ya Rasulullah, iki lo Madian. Ya, tapi enggak turun sholat. Malaikat Jibril beritakan. Dan Nabi melakukan, enggak bantah. Enggak bantah. Sehingga jenengan misalnya pergi kemana, kemudian di tempat ini, misalnya di pondok atau mana, ini Masya Allah, iki dalamnya Yai. Di sini dulu Yai Hasim dilahirkan misalnya. Di sini dulu para ulama. Doa, angkat tangan Al-Fatihah. Doa. Supaya kalau itu tempatnya orang alim, supaya anak kita jadi alim, anak kita jadi Masya Allah. Kalau itu tempatnya ahli ibadah, supaya anak kita nanti jadi ahli ibadah dan lain sebagainya. Ini dasarnya, nggih. Dadi nek dijak donga ning ndi kok mandek terus donga gak ono dalile, gak ono dalile. Nggih, iki dalile. Peristiwa Isra Mi'raj. Banyak dalil di sini nanti, banyak dari perjalanan ini. Kemudian berjalan lagi, Nabi ketemu dengan Ifrit, jadi ono jin godak beliau. Ketika jalan ada Ifrit rojone jin, rojone setan godak beliau. Kemudian beliau noleh Rasulullah noleh. Tanya, "Ya Jibril, siapa itu?" Ifrit. Ya. Itu siapa? Ifrit. Itu Ifrit. Ajarkan aku kalimat, tak ajarkan satu kalimat, yang kalimat itu kamu bisa berlindung dari setan itu, yaitu ayat kursi. Ayat kursi. Ikuti Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat kursi. Pun malaikat Jibril jalan lagi. Kemudian bertemu dengan sebuah kaum. Ketemu mbek kelompok. Di kelompok situ menanam benih. Jadi nanam benih, ketika ditanam itu langsung dukul. Jadi bibit dimasukkan tanah langsung dukul. Langsung tukul diambil, tukulnya diambil, gitu seterusnya. Rasulullah heran. Ya Jibril, siapa mereka? Siapa mereka? Kemudian Jibril menganggap itu adalah umatmu. Mereka mujahid fisabilillah. Mereka yang jihad fisabilillah. Jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah itu bukan berarti perang, ya. Saya ingatkan, jihad itu bisa bilmal. Bantu masjid, bantu madrasah, bantu bilmal. Saya dititipi ilmu sama Allah, jihad dengan ilmu menyampaikan. Saya dititipi uang sama Allah, jihad dengan uang. Saya tidak dititipi ilmu dari uang, tapi saya dititipi tenaga, jihad dengan tenaga. Saya dititipi oleh Allah ini, jihad dengan yang Allah berikan kepada kita. Itu jihad. Jangan dibatasi sempit, kemudian jihad itu perang, terus mati syahid. Tidak, jihad itu sesuai dengan apa yang Allah titipkan kepada diri kita. Kita harus sadar, oh ya Allah menitipkan jabatan kepada saya, berarti saya harus jihad dengan jabatan saya. Allah menitipkan kepada saya uang, berarti saya harus jihad bilmal, gitu. Jadi jabatan, uang, kemudian ilmu, kemudian tenaga, pikiran, itu semuanya disandarkan kepada Allah dengan niatan jihad fisabilillah. Itu langsung dukul. Kemudian orang yang mati syahid di jalan Allah dan dia meninggal dalam keadaan syahid, dalam keadaan jihad. Dia masih posisi jihad, meninggal. Nah, itu kebaikannya dilipatkan 700 kali. Ada masjid, ada yang jihad dengan tenaga, ada yang jihad dengan macam-macam. Banyak nggih, banyak. Jadi banyak ladang kita untuk berjihad itu banyak. Kemudian Nabi mencium bau wangi. Bau wangi. Bau wangi apa ini? Wangi banget, ya. Ternyata itu adalah bau dari Masyito. Bau apa ini? Ini bau dari Masyito. Siapa Masyito? Masyito itu adalah pembantu Fir'aun. Tukang sisir anake Fir'aun.
Nggih, ketahuan sisire ceblok, kemudian Masitoh mengatakan bismillah, celakalah Firaun. Ngono, krungu anake. Lho, awakmu duwe Tuhan selain bapakku jarene. Awakmu duwe Tuhan selain bapakku. Jarene anak iki, tak laporno iki. Iya laporkan saja. Tuhanku ya Tuhanmu, ya Tuhane bapakmu misane iku. Akhire dilaporno, dihukum, dimasukkan di kuali. Jadi minyak goreng loh. Kuali gede, wajan gede, sini minyak goreng dipanasno, dicemplungno. Pertama bojone sik dicemplungno. Ayo tobat to. Wis ndang ngakoni nek Firaun iki Tuhanmu. Moh, kata Masitoh. Anake sik cilik digendong. Ibu tetap teguh, jangan berubah. Ibu sudah ada di jalan yang benar. Ya anakku, ayo mencolot wis gak apa-apa. Ya. Akhirnya Masitoh dimasukkan ke dalam kuali tadi. Ya, itu bau harumnya nanti akan kita cium ketika di surga. Kok ono wangi, yaiku ambune Masitoh. Nggih, iku ambune Masitoh. Kemudian berjalan lagi, beliau kelompok orang itu kepalanya dihantem-hantem ning watu. Jadi kepalanya di watu gede, dihantem-hantem. Terus mari dihantem-hantem maneh. Siapa itu? Ya Jibril. Siapa mereka? Kenapa mereka melukai dirinya sendiri koyok ngono? Ya. Kemudian malaikat Jibril menjawab, mereka adalah manusia yang berat untuk melaksanakan sholat. Kok ono menungso, kok ono umatmu ya Rasulullah. Wabot, apa sembayang ki wabot. Iku siksane padha mbek ngono. Nanti di neraka dia akan disiksa dihantem-hantem apa niki? Sirai padha mbek melukai dirinya sendiri. Ketika kita kok sholat berat, itu hakikatnya kita sama dengan melukai diri kita sendiri. Oke. Berjalan lagi ditunjukkan. Jadi peristiwa-peristiwa besar ditunjukkan ketika Isra Mi'raj ini. Kemudian berjalan lagi ada sekelompok orang, ada daging baik dan daging busuk, tapi ngambil daging busuk. Nabi heran, ya Jibril, itu ada kelompok, ada orang dia ada daging baik dan daging busuk. Kenapa yang diambil daging busuk? Siapa mereka? Mereka adalah umatmu ya Rasulullah. Akan ada umatmu, kelompok umatmu, dia wis dibojo sah. Tapi saya seneng ambek bojone wong. Selingkuh ambek bojone wong. Zina bojone wong. Itu akan ada kelompok umatmu sing koyo ngono. Iku padha ambek perumpamaane ana daging apik mbek daging elek, dik nek milih daging elek. Padahal wis ana sing halal, wis ana sing apik. Ya. Pun berjalan lagi. Ana sing manggil-manggil, "Ya Muhammad, ya Muhammad." Dari kanan dari kiri. Nabi tidak menghiraukan. Tanya, "Siapa yang manggil saya tadi?" Seandainya engkau menolehnya ya Rasulullah, kalau engkau menoleh kanan maka umatmu akan banyak yang masuk Yahudi. Seandainya engkau menoleh kiri, umatmu akan banyak yang masuk ke Nasrani. Ada yang manggil lagi dari belakang. Kemudian Nabi tidak menoleh tapi dilihat. Siapa perempuan yang masih Nabi tidak menjawabnya, tapi Nabi melihat. Siapa orang tua yang memanggilku dengan perhiasan yang penuh, tuwek dan dengan perhiasan penuh. Itu dunia. Seandainya engkau menjawab panggilannya, maka umatmu akan banyak yang hubud dunia, akan banyak yang kedunian. Jadi tiga ini, tenang. Umat Islam akan tambah banyak. Ya. Wis ono nase, jadi wong Islam akan tambah. Ngono kok isih ono sing ngafir-ngafirno, ngetok-ngetokno Islam ya. Padahal nglebokno ning Islam ku wangel. Akan umat Nabi itu tidak akan kalau Nabi menjawab panggilan kanan tadi, banyak yang masuk Yahudi, tapi Nabi tidak menjawabnya. Kiri banyak yang masuk Nasrani, tapi tidak menjawabnya. Dan yang belakang tadi yang manggil Nabi orang tua itu dunia, Nabi tidak menjawabnya. Berarti umat Nabi itu nanti tidak banyak yang dia itu hubud dunia. Buktinya sekarang wong jak sedekah seneng ngono. Jak sedekah sarapan seneng, jak apa seneng. Karena apa? Karena orang-orang itu umatnya Nabi itu dalam peristiwa ini disebutkan ya iku aman. Umatmu kok ku isa akeh sing gak seneng dunia timbang seneng dunia. Dia iku kok sedekah gampang. Orang-orang umatmu itu kok di akhir zaman itu tidak gegemi dunyane terus iku ndak. Itu dicerita ini. Kemudian lanjut perjalanan lagi. Nabi perjalanan kemudian tiba di sebuah tempat nyampe di Baitul Maqdis. Nabi disuguhi dengan dua. Ono susu mbek ono arak.
ono arak. Ketika itu belum diharamkan. Kemudian Nabi milih susu. Maka Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau memilih yang benar. Umatmu itu nanti akan ada banyak yang dia dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih." Kemudian Nabi masuk di dalam Baitul Maqdis yang sudah ditunggu oleh para nabi-nabi. Para nabi itu semua nabi yang jumlahnya nabi dan rasul, nabi itu jumlahnya 12.000, 12.000 nabi niku, 12.000. Rasul jumlahnya 313. Sing 25 yang kita hafal, yang kita sering dengar itu yang ada di Al-Qur'an. Tapi jumlah nabi sendiri 12.524. Rasul jumlahnya 313. Nah, itu sudah ada di situ. Kemudian Nabi datang, dipersilakan untuk ngimami. Ya Rasulullah, silakan kau menjadi imam. Dan Nabi jadi imam. Tidak sholat seperti kita, enggak, belum. Perintah sholatnya seperti ini belum. Nabi di depan kemudian berdoa, memimpin doa para nabi. Ini menunjukkan bahwa Nabi adalah pimpinan para anbiya dan mursalin. Setelah berdoa, kemudian Nabi naik ke langit tingkat 1. Ini disebut dengan Mi'raj. Nabi naik ke langit tingkat 1 itu batunya ngikut, batunya mau ngikut, kemudian diperintahkan malaikat Jibril, ya Hajar, hewatu, menengo, gak usah melok. Akhirnya batu itu terangkat. Sampai sekarang. Tapi kalau lihat di gambar internet itu hoak, ya. Kalau lihat di gambar internet sing batu ngangkatku hoak, karena sudah ditutup. Biar tidak jadi fitnah, ngangkat ngene terus ngisore ditutupi, kemudian diputer. Ya. Saya melihat di internet juga Baitul Maqdis bagian dalam. Oh, iki lho watune. Ketika saya itu di Dudono ini, bukan kok batu yang terangkat sing ketok viral ndak, tapi di dalam masjid iku ono watune nggih. Mudah-mudahan bisa ziarah sana lagi. Amin Allahumma amin. 3 tempat mulia, Mekah, Madinah, Palestina, Baitul Maqdis. Ini 3 tempat suci muqaddasah. Jika ada yang keempat, maka yang keempat ini adalah Tarim, Hadramut, tempat saya belajar. Jadi kalau ada diurut tempat muqaddasah sing Mekah, Madinah, Baitul Maqdis. Kalau ada lagi urutannya di kalau maka di Tarim tempat saya belajar, itu kata guru saya ning kono ya. Pun lanjut. Kemudian naik langkah 1 disambut sama Nabi Adam. Di situ masuk, naik, disambut Nabi Adam. Nabi Adam kemudian naik lantai 2 tingkat 2 disambut oleh nabi yang lain. Jadi nabi pertama yang menyambut di tingkat pertama adalah Nabi Adam. Nabi Adam ini pertama ketemu, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam pertama kali. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam ya Abuna Adam. Ya. Ketemu, kemudian Nabi Adam mengatakan, Masya Allah, Assalamualaikum ya waladus soleh, Nabi soleh. Jadi dipuji-puji sama Nabi Adam, Masya Allah, putune. Kemudian menangis. Ada melihat di situ ada kelompok. Kelompok itu sebelah kiri beliau menangis dan bersedih. Nabi tanya, kelompok apa ini? Ini siapa ini? Ini adalah cucumu yang dia akan menjadi penghuni surga yang sebelah kanan. Ketok. Jadi di langit tingkat 1 itu Nabi Adam diketokno sama Rasulullah, ini ono kelompok sebelah kanan dan kelompok sebelah kiri. Yang sebelah kanan ini adalah cucu-cucumu yang akan, artinya manusia yang akan menghuni surga. Yang sebelah kiri ini adalah menghuni neraka. Sebelah kiri nangis sedih, sekene tertawa senang, diperlihatkan. Kemudian Rasulullah perjalanan lagi ke langit tingkat 2. Langit tingkat 2 ini dijaga oleh Nabi Isa dan Nabi Yahya. Dijaga oleh Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kemudian Nabi Isa dan Nabi Yahya ini memiliki postur yang sama. Rambut, gayanya pokoknya sama, hampir sama. Okay. Mereka duduk berdua, kemudian Nabi Isa ini mendoakan Nabi Muhammad
dan Nabi Muhammad melanjutkan ke langit tingkat 3. Langit tingkat 3 disambut oleh Nabi Yusuf, sama disambut dengan baik, didoakan. Naik lagi langit tingkat 4, disambut Nabi Idris. Naik lagi langit tingkat 5, di langit 5 ini disambut oleh Nabi Harun. Jadi di atas itu ada tahap, ada langit-langit, Pak. Ning dhuwur iki ono. Di atas itu ada. Kemudian naik lagi langit tingkat 6, ketemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa. Nabi Musa ini ketika ketemu sama Nabi Musa, dilihat umatmu, Nabi heran. Umatmu banyak ya Musa, Nabi Musa. Tidak ya Rasulullah, umatmu jauh lebih banyak nanti. Umatmu jauh lebih banyak, pengikutmu jauh lebih banyak. Engkau lihat itu dituduh oleh Nabi Musa, full, jadi anak putih-putih. Oke, siapa mereka semua? Mereka adalah umatmu. Umatku cuma niki tok. Jadi umatmu itu umat terbanyak dari para nabi dan para rasul, itu terbanyak adalah umatmu. Engkau diturunkan di akhir zaman dan engkau umatmu paling banyak. Kemudian lanjut, singkat cerita nggih, karena keterbatasan waktu. Singkat cerita lanjut ke langit tingkat 7. Terakhir ini langit tingkat 7 dijaga oleh Nabi Ibrahim. Dijaga oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim di sana duduk di atas kursi, kemudian disambut Rasulullah, ini disambut bersandar di Sidratul Muntaha. Jadi di atas Ka'bah, ini ditarik Ka'bah lurus ke atas itu ada ada Baitul Ma'mur. Ada Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu lurusnya Ka'bah. Jadi di atas sana juga ada Ka'bah. Malaikat Nabi Ibrahim bersandar di Ka'bah ini, bersandar di Baitul Ma'mur ini. Kemudian diantarkan menuju ke, di situ mandi, ada sungai, ada apa. Pertama kali melihat yang ubanan itu Nabi Ibrahim. Pertama kali yang uban Nabi Ibrahim melihat, Masya Allah. Kemudian ketemu banyak ceritanya ya. Setiap langit itu ceritanya banyak. Kalau diceritakan dalam waktu singkat ini tidak selesai. Lanjut, membutuhkan waktu banyak. Diantarkan, silakan menuju Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha, jalan menuju. Di situ malaikat Jibril berhenti. Ya Rasulullah, ini batasan saya. Saya tidak bisa lanjut lagi. Berhenti di situ. Berhenti di situ. Saya tidak bisa lanjut lagi, saya tidak boleh lanjut melebihi ini, tidak boleh. Nabi sendiri melewati, masuk di Sidratul Muntaha itu melewati pintu-pintu yang jumlahnya 500. Jadi pintu-pintu itu jumlahnya 500, antar pintu itu seandainya perjalanan itu 70 tahun. Jadi pintu yang terbuat dari emas, tiap pintu dijaga oleh malaikat, tiap pintu dijaga oleh malaikat, tiap pintu dijaga malaikat sampai 500. Kalau kita mikir pakai akal, ndak tutup iki kok ngene, ndak usah dipikir pakai akal, karena ini memang disebutkan semuanya ceritanya. Ini menunjukkan hijab, menunjukkan apa ya, makom, kedudukan yang luar biasa, yang tidak semua makhluknya Allah itu bertemu dengan Allah ketika itu. Malaikat Jibril aja berhenti di Sidratul Muntaha dan jalan-jalan masuk terus, masuk sampai yang terakhir Nabi sendirian, masih sendirian. Nabi sendirian, kemudian ada di Ars yang disebut dengan Ars. Ars itu bukan tempatnya Allah, di Ars bukan. Ada Ars. Ars itu kalau digambarkan di kitab itu seperti daun. Jadi seperti pelepah daun itu warnanya hijau. Nabi ada di situ, kemudian Nabi sujud. Sujudlah, Nabi sujud. Nabi sujud, diangkat, langsung ketemu dengan Allah. Begitu, tidak ada yang dampingi. Dan makhluknya Allah yang pertama kali bertemu dengan Allah adalah Rasulullah. Sebelumnya malaikat Jibril, malaikat, tidak ada yang pernah bertemu dengan Allah, hanya menerima pesan. Pertama kali yang bertemu dengan Allah adalah Nabi Muhammad. Dan sampai nanti, sampai ila yaumil qiyamah itu malaikat Jibril juga menerima pesan melalui suara. Malaikat semuanya menerima pesan melalui suara. Nabi ini langsung ketemu sama Allah dalam posisi sujud. Setelah diangkat itu dalam posisi sujud, kemudian ketemu, irfa ya Muhammad, angkat ya Muhammad. Nabi Muhammad bangun dari sujud, kemudian posisi duduk tahiyat akhir. Posisi duduk tahiyat akhir itu duduk yang ini nggih, duduk yang
tawaduk, duduk yang Masya Allah. Jadi duduk seperti duduk tahiyat akhir itu adalah duduknya, nek lihat di pondok-pondok itu duduk para santri di depan gurunya, itu duduknya kayak ngono. Nggih, duduknya kayak tahiyat akhir. Jadi duduk itu Nabi duduk tahiyat itu nunduk. Kemudian ketika ngangkat, irfa ya Muhammad, sujud ngangkat, dan Nabi nunduk, kemudian Nabi melihat sekejap, Nabi langsung mengatakan spontan, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Ya. Nabi langsung langsung memuji Allah. Nah, Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Allah yang bersalam dulu. Ini menunjukkan kalau kita ketemu, oh gak gengsi loh, aku sing luwih dhuwur jabatannya ya kono sing salam mbek aku. Ndak. Kita salaman dengan orang juga ndak usah nunggu, kono bawaanku ya aku luwih mulya, ya kono ndak. Ketika Nabi bertemu dengan Allah, Nabi mengatakan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Yang salam duluan Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Nabi menjawab assalamu alayna. Keselamatan atasmu kata Allah. Keselamatan atasmu wahai nabiku, dan rahmat atasmu. Ya. Oh seneng Nabi Muhammad, Allah ketemu dipanggil langsung. Kemudian Nabi mengatakan, orang biasanya kalau kita ketemu ngono kan langsung lali liyane seling fokus mbek awak dhewe, ndak. Nabi ingat umatnya. Nabi menjawab assalamu alayna wa ala ibadis sholihin. Ya Allah, bukan atas saya saja keselamatan ya Allah, tapi juga mudah-mudahan atas umatku. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, atas hamba-hambamu yang saleh. Kemudian Nabi melanjutkan asyhadu alla ilaha illallah, dan Allah menjawab wa annaka Muhammadar Rasulullah. Ini diambil dialog Nabi pertama ketemu dengan Allah itu diambil, kemudian diabadikan, dimasukkan di dalam sholat yang kita kenal dengan tahiyat, dan itu menjadi wajib. Sholat kok gak maca tahiyat, batal sholatnya, gak sah. Itu menjadi rukun. Supaya apa? Supaya kita setiap sholat itu ingat peristiwa itu, ingat. Makanya tahiyat ada di akhir perjalanan ketemu sama Allah. Sholat itu mi'rajul mukmin, ketemunya seorang mukmin kepada hamba, kepada Allah, kepada Rabbnya itu ketika sholat. Jadi ketika sholat itu harapannya kita memposisikan diri kita sebagai pas itu ketemu sama Allah. Sujud, kemudian kita tahiyat itu at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Kalau ketika tahiyat kita itu kepada Nabi Muhammad. Terima kasih ya Rasulullah, sudah engkau cangking, engkau doakan, engkau katutkan kami ketika Isra Mi'raj. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Oke, minta itu tahiyat, posisi tahiyat diabadikan, dimasukkan di dalam sholat, sehingga sholat disebut sebagai mi'rajul mukmin. Sholat itu bahasa lainnya mi'rajul mukmin, itu adalah sholat. Setelah itu baru, setelah asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadaka Muhammadar Rasulullah. Wes, Nabi diem, enggak ngomong kok. Saya perintahkan ya Muhammad, saya perintahkan engkau untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Apa jawaban Nabi? Biasa, naam. Nggih, ngono dok. Cara ndak. Kemudian Nabi sudah dapat perintah sholat 5 waktu. Ndak ngomong macam-macam lain, ndak. Selesai, kemudian Nabi pamitan mundur. Kemudian ya seperti cerita yang kita dengar, di antara malaikat Jibril turun ketemu Nabi Ibrahim. Apa yang diperintahkan Allah kepadamu ya Muhammad? Sholat 50 waktu. Ya, belum diajari caranya. Kemudian ketemu Nabi Musa, kakean, gak kuat umatmu balik. Cara jane ngoten nggih. Ya Rasulullah, umatmu itu dhaifan. Engko semakin akhir zaman umatmu itu tambah males, tambah lemah. Minta keringanan kepada Allah. Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Malaikat Nabi Muhammad balik. Ya, balik sampai 9 kali. Dari 50 menjadi 5.
Sing terakhir 5 itu kenapa? Ya apa? Yang ke 10 itu, 10 kemudian minta keringan lagi tidak kuat. Kemudian Allah meringankan, wes karek 5 cara jane, tinggal 5. 5 ini sama dengan 50 waktu. 5 waktu yang dikerjakan orang Islam ini sama dengan 50 waktu, sama dengan 50 waktu. Dan Nabi balik ketemu Nabi Musa ya sih, kurang ya Rasulullah, minta keringan lagi. Nabi Muhammad, enggak, sudah 9 kali izin, malu sudah 9 kali, 9. Bolak-baliknya juga 9, nggih wali songo. Artinya angka-angka 9 kali bolak-balik. Sampun wis izin, wis ping songo, wis 5 cukup. Nggih. Belum tahu kapan sholatnya, piye sholatnya, ya ora takok ning Gusti Allah, ndak. Cuman terima gitu aja kata kok. Ya Allah, sholatnya piye? Kapan lain? Ndak. Nabi Muhammad yakin karena Allah pasti menunjukkannya. Sudah singkat cerita turun kembali ke dunia, cerita diguyu mek wong-wong, cerita pertama kali cerita istrinya sudah meninggal Khadijah. Pamannya sudah meninggal. Bingung cerita sapa kuwi? Cerita sapa? Subuh malaikat Jibril sudah turun. Ya Rasulullah, ayo sholat. Naam. Ikuti gerakanku. Jadi malaikat Jibril di depan, Nabi Muhammad di belakang. Sholat subuh. Malam keterima sholat subuh itu hanya Nabi dan malaikat Jibril. Belum ada yang lain karena belum tahu. Nabi bingung pencerita ning sapa. Nabi sholat subuh, oh melok gerakane. Oh ngene gerakane ngene, melok gerakane ngene. Sudah. Terus baru Nabi itu cerita. Siapa? Abu Bakar. Abu Bakar diceritani pertama ceritanya Abu Bakar, dan Abu Bakar tuh diceritani ngono kabeh langsung sodak ta, saya membenarkan. Bener, saya membenarkan cerita engkau ya Rasulullah. Sing liyane, oh Nabi Muhammad iku lho wis gak iki, wis aneh ceritane, wis pokoknya wis dengan cacian makan luar biasa. Sehingga Sayyidina Abu Bakar disebut sebagai Abu Bakar Siddiq karena membenarkan. Lah, kemudian sing bener-bener sing percaya ini as-sabiqunal awalun, kemudian sholat duhur pertama, sehingga sholat yang pertama bersama orang-orang disebut sebagai duhur, doharo, menampakkan. Nah, itu sama. Piye carane? Wes pokoknya diiluki, diikuti. Malaikat Jibril turun. Apakah 2 rakaat lagi? Tidak tahu. Semeloi. Loh, mari 2 rakaat. Kok ngadeg mana? Ya ngadeg mana? Ngadeg mana? Ngadeg mana 4 rakaat. Malaikat Jibril turun selama 2 hari. Pertama 2 kali. Turun selama 2 kali. Pertama kali turun, maksudnya 2 hari, 2 waktu 2 hari itu. 2 hari maksudnya. Nah, pertama turun tuh di awal waktu. Di awal waktu. Kemudian besoknya kok gak mudun-mudun, wis ngumpul wong-wong wis salat. Sida to ora salate iki. Turun di akhir waktu. Di akhir waktu, zuhur di akhir waktu, asar di akhir waktu, maghrib di akhir waktu, isya di akhir waktu. Kemudian disampaikan, kalau saya turun yang pertama itu adalah awal waktu, saya turun yang kedua adalah akhir waktu. Rokaatnya, carane sholat itu diajari langsung sama malaikat Jibril. Jadi kedua 2 hari itu jamaah unik, tidak bisa ditiru dari sekarang ya. Nabi Muhammad jadi imam, sahabat makmum. Tapi Nabi Muhammad di depannya Nabi Muhammad ada malaikat Jibril yang hanya Nabi yang tahu. Malaikat Jibril. Jadi Nabi Muhammad makmum dengan malaikat Jibril, sahabat makmum Nabi Muhammad. Tapi hanya ini. Setelah ini tidak boleh double imam. Oke, imam terus iki makmum niki dadi kene tidak boleh, tidak sah jamaahnya ya. Tidak sah jamaahnya jika makmum atau imam berentek, tidak boleh seperti itu. Imam hanya 1. Tapi khusus peristiwa Isra Mi'raj itu mengajarkan malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi itu malaikat Jibril imamnya, Nabi Muhammad makmum kepada malaikat Jibril, sahabat makmum kepada Nabi Muhammad karena tidak bisa melihat malaikat Jibril. Sehingga jumlah rakaat, kalau nyari mana hadis yang menjelaskan jumlah rakaat, tidak ada. Hadisnya itu sholat itu hanya solu, ya Nabi merintahkan sholat. Bagaimana sholatnya? Nabi menjawab solu ro'aitumuni sholli. Sholatlah kalian sebagaimana engkau melihatku sholat. Karena memang saya sholatnya juga melihat malaikat Jibril. Oh ono ruku, ono sujud, ono ngene. Ndak ono hadisnya tentang ikin di jumlah rakaat, hadisnya tentang diwajibkannya rukuk dalam sholat itu piye, hadis tentang diwajibkannya sujud dalam sholat, ndak ono, tidak ada. Hadisnya cuman shollu kama ra'aitumuni sholli, sholatlah sebagaimana engkau melihatku sholat. Ada sahabat yang melihat dari samping Nabi, oh ngene tangane,
oh ngene sehingga muncul berbagai banyak perbedaan pendapat ulama. Oh ono sing ngene, ono sing macam-macam. Kemudian perbedaan pendapat ulama ini dibundeli ono hadis sahih, ono hadis sing ndak sahih, kemudian ono sing qaul pendapat muktamad, semuanya benar, cuman yang paling benar yang mendekati kebenaran itu adalah begini-begini yang kita kaji sholat itu ya, bab kita sholat, takbirnya dan sebagainya, sifatus sholat Nabi. 4 madhab ini, okay? 4 madhab mengerucut kepada 4 madhab ini. Itu sholat sedikit mengenai perintah sholat. Biasanya sih kalau di sana itu sampai 3 jam, sampai 4 jam menceritakan tentang ini karena ini sudah luweh ya. Walhasil esensinya di situ ada beberapa peristiwa tadi yang terjadi di sebagian ya, peristiwa lainnya banyak. Sebagian peristiwa yang terjadi di Isra Mi'raj menjadi hikmah buat kita, sebagian tadi juga esensi hikmah rahasia di balik sholat tadi. Sholat itu kesempatan kita ketemu sama Allah, klambine sing apik, gak aneh-aneh. Wes, sholat aku iki wonge los pokoke, kaosan gambare ketemu mbek Allah iki, ketemu mbek Allah, pakai minyak wangi, rambutnya uyel-uyelan dikopiai. Sing apik mau ketemu sama Allah, wudu bersuci. Terus nek kudu pipis ojo sholat dalam keadaan ngempet, nggih, gak pantes. Jadi esensi itu karena kita mau ketemu sama Allah dan Allah itu 5 kali memanggil kita. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Yuk sembahyang 5 kali. Allah memanggil kita setiap hari 5 kali. Nggih. Panggilan Allah itu cuma 3, panggilan haji, panggilan sholat, dan dipanggil kehadiratnya. Okay. Dipanggil meninggal. Sebelum kita mendapat panggilan yang ketiga, okay. Panggilan haji durung, wes sabar, iku urusane. Panggilan sholat ini yang jelas-jelas kita tahu, dengar, okay. Kita laksanakan panggilan sholat. Panggilan haji ku apa jare Gusti Allah kok rezekine sono daftar budal. Jangan sampai kita menerima panggilan yang ketiga, kita tidak satupun peduli dengan 2 panggilan Allah ini. Oke, kalau sudah dipanggil yang ketiga, dipanggil wafat maksudnya kehadiratnya, ya sudah. Oke. Jadi Allah merindukan kita itu 5 kali dalam satu. Pagi hari kita bangun tidur dipanggil, hayya 'alas shalah, ayo madhep aku sik. Oke. Kok duhur tengah-tengah kerja, ayo madhep aku sik. Kok asar wis sampai mulai kesel-kesele, ayo sik rene. Oke. Kok maghrib pergantian malam panggil saya, ayo Rene, kok mau tidur. Nah, jadi 5 waktu ini saya bisa membayangkan, ndak bisa membayangkan kalau 50 waktu dane koyo piye, gak kober mergawe, sembayang tok misalnya ya. Jadi tapi ndak mungkin kalau kita memahami ndak mungkin Allah akan menurunkan 50 itu, ndak mungkin. Itu memang sudah di skenario sama Allah. Ada yang mengatakan ulama ndak, supaya Nabi Muhammad ini ben bolak-balik karena Allah juga rindu. Jadi Allah itu Nabi Muhammad teko aneh. Ana apa ya Muhammad carane ngono. Ana ya nek cah cilik ngono ben bolak-balik ngoten, ben bolak-balik. Karena Allah itu rindu kekasihnya Allah. Sopo sing ora pengen didatangi kekasih bolak-balik omahe gitu. Jadi pas itu sama. Jadi ana sing ndak, jelas lah perintah salat itu 5 waktu, ndak mungkin 50 waktu Allah nurunkan 50 waktu, ndak mungkin. Tapi diperintahkan 50 waktu. Ya. Tahu Allah kalau Nabi Musa nanti bakalan sudah di setting semuanya dan itu bolak-balik. Oke. Ada yang mengatakan Allah itu masih pengen melihat ketemu Rasulullah. Apa mana ya Rasulullah? Baliknya. Jadi seperti itu. Masya Allah. Cerita Isra Mi'raj luar biasa, luar biasa. Kita harus meyakini cerita itu terlepas dari berbagai versi, tapi peristiwa itu real, nyata, jasad Nabi ketemu Allah. Kemudian esensi dari sholat kita, mudah-mudahan dengan sedikit yang saya sampaikan tadi dari 2 kitab yang saya rangkum, 2 kitab ini, mudah-mudahan kita bisa lebih memahami sholat kita. Mi'rajul Mu'min, kita menghadap kepada Allah, sebisa mungkin kita sempatkan beberapa menit untuk khusyuk kepada Allah, sujud kita, rukuk kita, i'tidal kita. Meskipun kita mungkin belum tahu makna-maknanya bacaan yang kita baca, tapi yakinlah ketika kita sholat, kita ada di hadapan Allah. Kita sholat itu tepat kita ada di hadapan Allah.
Allah sedang berada sama kita, Allah sedang melihat kita, sehingga tempat kita sholat masjid disebut Baitullah. Mudah-mudahan sholat itu tidak diukur berapa lamanya, tapi diukur seberapa kita dekat, seberapa kita khusyuk, seberapa kita hadir hati kita ketika kita sholat. Kita hadir, memahami, merasakan bahwa Allah itu ada di dekat kita, bahwa kita itu sedang sowan, sedang menghadap, sedang memenuhi panggilan Allah berupa sholat. Diukur dari situ. Mudah-mudahan sholat-sholat kita diterima oleh Allah, sholat-sholat kita menjadi lebih baik. Mudah-mudahan di sisa usia kita, mudah-mudahan kita bisa merubah sholat kita bisa lebih baik lagi dalam sholat kita. Mudah-mudahan Allah menerima sholat-sholat kita yang dulu-dulu. Mudah-mudahan Allah menerima sholat-sholat kita yang akan kita lakukan. Mudah-mudahan Allah memanggil kita dalam keadaan tidak punya hutang sholat. Mudah-mudahan Allah memanggil kita dalam posisi sholat. Mudah-mudahan Allah memanggil kita dengan tidak ada tanggungan sholat. Mudah-mudahan Allah memanggil kita dan keluarga kita dalam keadaan sholat, dalam keadaan yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridhonya Allah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ini astaudiuka malam tanihi fardudhu ilayya indah hajati ilaihi fala tunsini ya rabbal alamin. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku astaudiuka, menitipkan kepadamu, malam tanihi, apa yang aku pelajari, apa yang aku ingat, apa yang aku dengar, fardudhu ilayya, kembalikan kepadaku, indah hajati ilahi, ketika aku membutuhkannya, wala tunsinihi, jangan jadikan lupa, ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil fidli wal walidayya wal munamin. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.